Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa minna syaqiyya wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sangat kami hormati segenap santri Ibnu Abbas, wabil khusus kelas 12 tahun ajaran 2019 dan 2020 beserta seluruh wali santri dan keluarga besar PP3 Ibnu Abbas. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berbincang-bincang melalui online tentang fikih, apa yang perlu kita pahami dari apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. 2 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan, atau lebih tepatnya besok, kemudian besoknya lagi. Jadi 2 hari kita memasuki bulan Ramadan. Dan bersamaan itu suasana masih berada di dalam ancaman wabah corona yang sudah sewajarnya akan banyak mempengaruhi kesiapan kebanyakan kaum muslimin dalam menghadapi bulan Ramadan. Untuk itu perlu kita memahami hikmah dari bulan Ramadan, kemudian kok berbarengan dengan wabah yang kita semuanya mendengarkan dari berbagai sumber. Ada intervensi dari pemerintah,
agar supaya kaum muslimin tidak masuk ke masjid untuk sholat jamaah, apalagi tarawih. Bahkan sudah ada yang memprediksi bahwa nanti tidak akan diadakan sholat Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pertama, merupakan suatu kewajiban, adab, dan tanda kefahaman kita bahwa apapun kondisinya, kedatangan bulan Ramadan haruslah memberikan rasa gembira kepada kita yang sangat besar. Jadi kita harus memahami bahwa bulan Ramadan ini sebagai energi yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, dan pasti hanya kaum muslimin, hanya kaum mukminin yang bisa melihat energi yang luar biasa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan bulan Ramadan untuk menghadapi ujian juga datang dari Allah Subhanahu wa taala yang berwujud wabah corona ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan dengan berbagai macam keistimewaannya. Pertama, kita semuanya pasti mencari-cari kekuatan, mencari-cari energi untuk bisa kita keluar dari ujian ini dengan menang, dengan keberuntungan dan kesuksesan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan corona makhluk yang sangat-sangat kecil, yang tidak bisa dilihat, yang para dokter pun merasa kewalahan untuk menghadapinya. Agar supaya kita mengetahui untuk menghadapi corona ini tidak bisa dengan kekuatan manusia, tidak bisa dengan kekuatan bumi saja, karena Allah lah yang menurunkan, maka Allah yang akan memanggil kembali pulang corona kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, energi Ramadan insyaallah merupakan energi yang sangat kuat agar supaya corona ini diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan doa merasa fakir kepada Allah, doa merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan semua musibah itu diangkat. Coba kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan ujian. Ya.
La in anjaitana lanakunanna minasyakirin. Ayat-ayat Al-Quran begitu banyaknya yang mengingatkan kepada kita sepanjang masa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan turunnya ujian-ujian, cobaan-cobaan, rasa takut, bahaya yang mengepung manusia, yang kemudian tidak bisa keluar dari kepungan bahaya itu kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang itu ketika sudah totalitas kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah kabulkan. Walaupun yang berdoa orang musyrik. Ketika dalam kondisi bahaya, orang musyrikin ini akan ikhlas dalam berdoa. Allah mengatakan, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulk wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mauju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'allaha mukhlisina lahuddin la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Surat Yunus ayat 22. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan kalian dengan kapal dan kendaraan di atas lautan dan daratan, sehingga ketika kalian berada di suatu kapal dan angin pun dengan baik menjalankan kapal itu, mereka senang. Tapi tiba-tiba datang angin yang sangat kencang dan datanglah ombak dari segala penjuru, dan manusia pun merasa bahwa mereka telah terkepung dari segala penjuru. Disitulah da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan din untuk Allah. Disitulah kemudian terjadi Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb. Allah menyelamatkan kalian dari bahaya itu, dari semua kesusahan. Nah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan tujuan turunnya bala dan tujuan disyariatkan Ramadan memiliki tujuan yang sama, agar manusia berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, berlepas diri dari segala keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian ikhlas menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ikhlas menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan seluruh doanya. Tadi katakan, orang yang tadinya musyrik, ketika dalam kondisi genting, dia pasti ikhlas. Di detik itu pula, detik ketika doa, sudah lepas semua Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dikabulkan. Bagaimana kalau itu dilakukan oleh orang beriman yang sejak awal telah ikhlas kepada Allah? Maka Rasulullah mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah.
Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di masa senangmu. Jadi kalau kita masa senang kita kenal dengan Allah. Ya'rifka fi syiddah. Allah mengenalmu ketika engkau dalam kondisi kesulitan. Artinya orang yang kenal Allah dalam kondisi aman, dalam kondisi kaya, dalam kondisi sejahtera, maka ketika dalam kondisi kepepet, dalam kondisi susah, doa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Isyarat keikhlasan, ketulusan, itulah yang akan membawa kunci kesuksesan. Nah, saya katakan bulan Ramadan ini harus kita hadapi dengan senang. Alhamdulillah Allah menghibur kita dengan bulan Ramadan. Setelah kita penuh kegentingan, penuh kondisi yang mencekam, Allah memberikan angin bahwa masalah corona masalah kecil. Kenapa? Corona itu besar ketika kita menghadapi dengan kekuatan kita. Karena memang kita tidak punya daya dan kekuatan. Tetapi jika corona itu Allah yang menghadapinya, ya sangat kecil. Sangat mudah Allah untuk mengangkat kembali corona itu. Itulah kunci daripada kajian malam hari ini. Karena santri-santri bertanya, bagaimana menghadapi corona dalam kondisi ini? Pasti kaitkan dengan Ramadan. Saya katakan, dengan datangnya Ramadan, kita harus yakin kita punya energi besar. Kita punya kekuatan di luar kekuatan manusia yang sangat mudah untuk menyelesaikan masalah corona ini. Kenapa? Kenalilah Allah, Allah mengenalmu. Dekatlah dengan Allah, Allah akan mengabulkan doamu. Maka saya ingatkan, kunci daripada puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Allah menjawab langsung, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Pertama, merasa dekatlah kepada Allah. Yang kedua, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika berdoa kepadaku. Yakinlah, Allah enggak dusta.
Dengan kita merasa dekat kepada Allah, harus melahirkan kekuatan, kepercayaan, dan keyakinan bahwa Allah mengabulkan doaku. Allah mengabulkan doa kita. Dan pastilah indikator kepercayaan kita bahwa Allah mengabulkan doa kita adalah suratul istijabah. Cepat respon terhadap panggilan Allah. Maka Allah mengatakan, aku sudah kabulkan doamu loh. Pasti kukabulkan doamu loh. Apa adab yang paling tepat? Kalau kita merasa bahwa doa kita pasti dikabulkan, permintaan kita pasti dikabulkan, proposal kita pasti diterima, falyastajibu li, maka hendaklah mereka, hamba-hambaku, mau mengindahkan perintahku, menyambut panggilanku. Istijabah. Istijabah. Allah memanggil puasa, puasa. Allah memanggil untuk qiraatul Quran, kita qiraatul Quran. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk mengikuti syariat Allah dalam menghadapi corona ini. Kita sambut panggilan Allah. Coba saya isyaratkan saja deh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Dosa itu ada dosa individu dan ada dosa kolektif. Dosa kolektif diantaranya membiarkan orang yang berdosa. Itu akan akibatnya kena semuanya. Coba kalau kemudian kita mengikuti syariat Allah. Sederhana saja. Yang merasa punya potensi ketularan, yang merasa sakit, yang sadar pernah berhubungan dengan orang sakit, mengurung diri, ya, mengisolasi diri, sampai terbukti kalau dia negatif. Kemudian yang sehat-sehat membantu orang yang isolasi tadi supaya tercukupi kebutuhannya. Kemudian ikutilah petunjuk Rasul. Jangan dekati orang yang sakit. Dan orang yang sakit jangan mendekati orang yang sehat. Kemudian meyakini tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Menurunkan penawarnya. Mohon maaf, kemarin saya kedatangan produsen Biojana. Menurut beliau menyampaikan kepada saya, sudah dalam penelitiannya dan produk obatnya menemukan satu obat steril dari bahan-bahan herbal yang tidak berbahaya. Dan obat itu yang diminum dan bisa dijadikan spray. Dan ada obat yang memang untuk steril, untuk disemprotkan, yang ada
kekuatan untuk mengantisipasi 1 kilo, radius 1 kilo. Obat itu telah dikirim sampai ke Wisma Atlet di Jakarta. Dan sudah dicobakan beberapa orang yang positif, diberikan obat itu, alhamdulillah beberapa hari, 3 hari dicek, kemudian ternyata hasilnya jadi negatif, yang tadinya positif. Maksud saya, kehati-hatian, menjaga diri untuk tidak menularkan. Karena tular menular itu sunatullah. Tular menular itu sunatullah. Firru minal majdhum kafirarika minal asad. Larilah dari orang yang kena penyakit kusta seperti lari Anda dari orang yang punya dari asad, dari singa. Jelas hadis sahih. Jika Anda mendapatkan di suatu daerah, Anda melakukan perjalanan dan mendapatkan mendengar suatu daerah ada taun, jangan memasukinya. Artinya jangan menghadapkan Anda kepada penyakit. Dan jika Anda berada di tempat itu yang terjadi taun, Anda jangan keluar. Artinya Anda jangan menularkan. Punya potensi untuk menularkan kepada orang lain. Dan Anda yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah masuk, insya Allah bencana kayak gini ini sebetulnya sunatullah. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Ada yang menemukan mulai daripada tahun 1720, kemudian 1820, 1920 dan 2020. Dan dalam hadis ini merupakan baqiyah, sisa yang pernah diturunkan kepada Bani Israel. Dalam hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Inni sa'altu Rasulullah anil waba." Aku bertanya kepada Rasulullah tentang wabak. Dan Rasulullah menjawab dengan jelas, wabak adalah azab yab'atsuhumullah ala may yasha. Ini azab yang Allah akan siksa kepada orang yang Dia kehendaki. Bayangkan, corona ini entah itu dengan teori konspirasi atau tidak, yang jelas presiden, perdana menteri, orang yang paling terkaya, jenderal terkapar. Dan banyak terpaksa mengurung diri dan memenjarakan diri. Iya. Ini memang azab yang Allah kirimkan. Tapi kita tahu alhamdulillah Allah jadikan corona ini rahmat bagi orang beriman. Maka kemudian dikatakan, ma min rajulin yaqa'u ta'un fayaspir. Maka dia sabar. Kemudian berada di rumahnya dan yakin bahwa Allah tidaklah menimpa dia kecuali apa yang Allah takdirkan. Jadi sejak dulu yang namanya taun itu kayak kolera ya. Itu yang mati sehari itu ada yang sampai 70.000. Kalau 70.000 kan berarti udah habis masyarakat itu. Tapi ternyata masyarakat yang nggak keluar tidak semuanya habis.
Artinya qada dan qadar Allah. Walaupun iltizam, komitmen dengan syariat Allah secara zahir, tidak boleh mendekat kepada orang yang sakit. Yang sakit jangan mendekati orang yang sehat. Dan saya ingatkan kalau begitu, kecuali terpaksa mendekati orang yang sakit. Karena dia dokter, karena dia perawat. Nah, kalau dia dokter dan perawat, maka kemudian harus memakai pengaman yang sempurna. APD, alat pengaman diri yang sempurna. Ketika melepaskan harus sempurna. Dan dalam fisik yang sempurna. Saya mohon maaf, agak bagaimana gitu ya, saya tanya sama Pak Dokter, teman saya, Dokter Fauzi, ahli penyakit dalam. Saya katakan gini, Pak Dokter, saya agak gemes nih. Pak dokter-dokter itu kan mestinya yang paling tahu penyakit ini. Maka berarti dia tahu pengalaman bagaimana cara menghindari penyakit ini. Tapi kenapa dokter-dokter kita kok banyak menjadi korban yang terkapar? Terus terang saya merasa kehilangan, benar. Nah, mestinya saya bilang sama Pak Dokter, mestinya dokter-dokter itu la doror wala diror. Biar apa? Pemerintah itu ya melek gitu. Saya ingin ngobati orang lain, tapi jangan saya mencelakakan diri saya. Saya harus punya alat pengaman diri yang sempurna. Kalau enggak, saya enggak mau. Iya. Saya tidak mau. Ya, nanti ada pertanyaan. Nanti saya jawab ya tentang nuduh Allah. Enggak. Penyakit itu Allah yang nurunkan. Allah yang mentakdirkannya. Sekali lagi, mestinya dokter itu, walaupun saya tetap apresiasi ya, mengorbankan dirinya karena keselamatan orang lain. Kalau memang harus mengorbankan, tapi kalau harus menghindari secara syariah harus menghindari. Para dokter, para perawat, panjenengan semuanya bilang, saya akan merawat, mengobati kalau saya dalam kondisi fit. Maka kalau sudah turun dikit, mundur. Jangan maju. Kan yang lucu, kemarin katanya APD nggak punya, sekarang katanya tetap ekspor. Loh, lucu. Ini satu dosa juga kalau manakala kita tidak paham tentang bab ini. Oke, jadi saya katakan, jawaban Pak Dokter gimana teman saya? Begitu. Karena memang juga kadang-kadang dokter masih praktek. Dan mungkin juga yang berobat, apalagi dokter gigi alanya yang berobat apa? Kena, nah itu repot gitu kan. Tapi saya harapkan, karena cinta saya kepada para dokter ya, cinta saya pada para dokter, panjenengan yang paling tahu, dan saya tidak bisa ngajari sama sekali. Tapi saya katakan, karena memang menular itu secara syariah ada. Ya ada hadis sih. La adwa wala tiyarota, tidak ada menular, tidak ada nasib buruk. Itu maksudnya apa? Tidak ada penularan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Berarti apa? Secara sunnatullah bisa nular. Itu para dokter, panjenengan semuanya milik kita, dan panjenengan sangat mahal di hati kita. Ayo jaga kesehatan baik-baik, jaga diri baik-baik, dan jangan spekulasi dengan kesehatan panjenengan semuanya. Dan wahai orang-orang yang menang, dosa besar
Dosa besar kalau panjenengan membiarkan para dokter-dokter kita menjadi korban padahal mereka bisa menghindarkan diri. Kembali lagi kepada Ramadan. Mari kita hadapi Ramadan untuk kembali kepada syariat Allah. Kan Allah mengatakan, "Falyastajibuli." Falyastajibuli. Hendaklah mereka menyambut panggilanku. Di antara panggilannya adalah tadi mengikuti syariat Allah. Lari dari qadha dan qadar Allah kepada qadha dan qadar Allah. Kan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ketika mau masuk ke kota Palestina dan diberitahu bahwa di sana ada wabah taun, kemudian beliau bermusyawarah dan akhirnya memutuskan kembali nggak teruskan. Seorang sahabat besar itu bertanya, atafirru min qada'illah? Wahai Amirul Mukminin, apa engkau mau lari dari ketentuan Allah? Apa kata Amirul Mukminin? Farorna nafirru min qada'illah ila qada'illah. Kita ini lari daripada ketentuan Allah kepada ketentuan Allah. Jadi kita lari bahwa taun ini kan ketentuan Allah. Bisa mengenai siapa saja. Kita lari dari itu kepada qadha Allah, ketentuan Allah pula. Yaitu apa? Allah memerintahkan kita untuk menghindarinya. Oke. Insya Allah kalau kita beriman kepada Allah, bisa diselesaikan. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan ya. Fir'aun aja itu tahu benar kalau musibah itu datang dari Allah, maka Allah yang bisa mengangkatnya. Maka Fir'aun dengan sombongnya pertama kali nantang Musa, datangkan cobaan-cobaan, datangkan hukuman-hukuman kepada kami. Kami gak akan beriman kepada engkau. Tapi ketika datang fa'arsalna alimut tufan wal jarada wal qummala wat tafadi wad dama ayatin mufassalat. Ketika datang bertubi-tubi cobaan, falamma waqa'a alimur rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Musa, tolonglah doa kepada Rabbmu, karena Rabbmu itu yang bisa mengangkat apa? Cobaan ini. Firaun aja tahu loh. Pada Firaun yang ngaku Tuhan, nggak kenal dengan Tuhan, tetapi ketika terjadi itu, Firaun itu tahu, minta kepada Musa untuk berdoa. Loh, mestinya kita lebih berhak. Jadi mari kita gabungkan, corona ini memang Allah yang mentakdirkannya. Saya katakan memang ada konspirasi bahwa itu dibikin kemudian lepas. Tapi apapun itu malah menambah kita ya. Jadi melepas kemudian melebar kemudian sehingga nggak bisa diantisipasi. Nah, ini kan masuk dalam firman Allah, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidaklah menimpa makar yang buruk kecuali pelakunya. Ya. Ya. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidaklah menimpa makar yang buruk kecuali pelakunya.
kembali lagi kepada pokok pembahasan kita. Corona dan Ramadan. Pertama, saya tadi katakan, datangnya Ramadan mengingatkan kepada kita. Kita bisa menghadapi corona ini, satu, ketika menemukan obat, ketika menemukan kekuatan yang bisa menghadapi corona, yaitu tersambungnya hati kita kepada Allah, tersambungnya kehidupan kita dengan syariat Allah, dengan iman kepada Allah. Di antaranya, kalau ada lockdown, kemudian ada isolasi, itu sudah diajarkan oleh Rasul. Laksanakan itu. Antisipasi sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Obat itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di balik itu ada kekuatan yang memang tidak bisa kecuali Allah yang angkat langsung, yaitu hubungan kita dengan Allah. Ingat, doa diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, diterangkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam perubahan yang menurut kalkulasi manusia tidak bisa. Menangnya Bani Israel dari Firaun, selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun dan dari gelombang samudra, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selamatnya Ashabul Kahfi itu hanya kekuatan dari Allah. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Nah, setelah kita tahu bahwa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian istijabah kita, sambutan kita dengan syariat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin doa terkabulkan, cita-cita terrealisasikan. Cuma dua, istijabah dan iman. Keimanan kita harus kuat, kepercayaan dengan janji Allah. Karena apa? Orang yang sakit itu ketika keyakinan bahwa Allah bisa menyembuhkan saya, itu adalah separuh, optimis itu adalah separuh kesembuhan. Kemarin diedarkan para dokter yang mengatakan, alhamdulillah kami bisa lepas dari yang tadinya positif, sekarang alhamdulillah negatif. Karena saya sejak sakit, saya mengisolasi diri atau diisolasi, saya tidak pernah lepas membaca Al-Quranul Karim. Saya tidak pernah lepas membaca Al-Quranul Karim. Maka hal yang perlu saya ingatkan, ya, saya ingatkan, jangan sampai corona dan kita orang beriman. Jangan sampai corona dan kita orang yang yakin dengan Allah. Menjadikan kita, nasib kita seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sudah kita rugi dalam berbagai hal. Ya, mohon maaf ya, saya punya beberapa bisnis, macet semuanya. Ya, saya punya beberapa bisnis yang hasilnya alhamdulillah bisa untuk banyak hal keperluan, macet, nggak jalan. Artinya, mohon maaf, saya katakan, jangan sampai kerugian-kerugian itu menjadikan kita loyo, nggak punya iman. Kan mestinya keloyoan kita dalam sisi materi dan fisik menjadikan kita kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menang dengan ujian. Alhamdulillah, nggak apa-apa secara fisik, secara materi. Tapi kita mendapatkan apa? Manfaat bulan Ramadan secara keseluruhan.
idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga. Artinya apa? Insya Allah dengan Ramadan kunci surga, tiket ke surga Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Karena apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Wasufitatis syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Artinya apa? Kita punya kekuatan untuk mengalahkan setan. Ma'asyiral muslimin, iya tetap mengikuti syariah, tetap mengikuti hati-hati. Dan karena sudah ada teriak-teriakan nggak boleh ke masjid segala macamnya, dan memang karena kondisinya mohon maaf, komitmen terhadap syariat dan komitmen terhadap sunnatullah itu lemah, sehingga ada teriakan udahlah lockdown semuanya di rumah, nggak boleh pergi semuanya. Tapi juga sebetulnya lockdown di rumah, tetapi kalau ke pasar ya ke pasar, kemudian ke warung ya ke warung, lah kalau nggak, iya, tetapi kadang-kadang apa, nggak perlu banget juga tetap ini. Nah ini ya juga sebetulnya punya potensi besar. Saya katakan, oke, ya kita dalam sisi fisik, tapi ingat, alhamdulillah, cukuplah semua doa dikabulkan oleh Allah. Ujibu da'watad da'i. Yang kedua, semua dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua cita-cita direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kepada Allah, siap untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu jauh lebih besar daripada corona? Ya, jauh lebih besar daripada corona. Karena apa? Insya Allah harta bisa kita tarik kembali, ya, bisa kita cari kembali. Tetapi iman jangan sampai hilang. Ma'asyiral muslimin, kalaupun ada beberapa kita dan boleh secara syariat tidak menemukan masjid yang aman, kemudian tidak ke masjid, insya Allah nggak ada masalah. Cuma hati harus terbakar. Saya rindu ke masjid, tapi nggak bisa karena kondisi. Tapi saya rindu ke masjid. Jadi rasa rindu ke masjid, walaupun nggak ke masjid, tapi rindu ke masjid. Artinya menanti kapan ada kesempatan, melesat langsung ke masjid. Insya Allah pahalanya sama. Yang kedua, ini yang sangat penting sekali. Yaitu apa? Jangan sampai al-maisur yaskutu bil maksur. Tapi al-maisur la yaskutu bil maksur. Sesuatu yang mudah kita laksanakan, jangan kita tinggalkan gara-gara ada yang sulit. Artinya gini loh. Ibadah kan bukan hanya di masjid. Masjid itu kaitan dengan tempat, tapi substansi ibadah itu yang tidak boleh turun sama sekali. Bahkan harus lebih naik. Baca Quran kan tidak harus di masjid, walaupun di masjid lebih baik. Salat qiyamul lail kan tidak disyaratkan di masjid. Di luar masjid, di rumah juga bisa. Subhanallah, kalau setiap bapak-bapak menjadi imam keluarganya, baca Al-Quran dalam sholat khotam. Setiap 10 hari sekali khotam, 3 kali khotam. Masya Allah, luar biasa. Baca Quran, qiyamul lail, berdoa,
berzikir, membaca buku, merancang masa depan, apa yang harus kita lakukan, mengevaluasi, dekat dengan keluarga, memberikan nafkah. Dan ingat, Ramadan itu ibadahnya bukan hanya sekedar puasa. Sekarang ini ada ibadah yang subhanallah. Kadang-kadang saya dulu serika berpikir ya, apa di balik itu? It'am al-miskin, memberikan makan orang miskin. Itu kan ibadah yang disebutkan dalam segala ayat. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan yang masih mereka sukai kepada orang miskin, kepada orang yang tawanan. Kemudian Rasulullah SAW baru saja masuk ke kota Madinah. Afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Kasih makan, sebarkan salam, salatlah pada waktu malam hari ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bis salam. Jadi ternyata it'amut ta'am ini sangat-sangat besar nilainya. Saudara-saudara kita banyak yang sulit untuk mendapatkan ma'isyah, makanan. Kemarin di Tangerang ada yang meninggal gara-gara 2 hari nggak makan, hanya minum air mineral yang di botol. Iya. Dan saya kira ada satu masjid ya, kemarin sebelum Ramadan diumumkan, Masya Allah sudah tertutup semuanya, buka bersama untuk 300 orang kali 30 hari. 300 orang kali 30 hari kan berarti kan 9.000. Nah, kita bilang kalau memang terpaksa tidak kumpul, bagaimana orang yang datang dikasih uang cash, takjilnya dan bukanya berapa? 20.000. 20.000 kali 30, 600 orang, 600.000. Lumayan. 600.000 monggo untuk buka dan untuk makan sebulan. Yutimuna ta'am. Membantu saudara-saudara kita. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Ayo kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kita sambut dengan penuh iman. Kalau Rasulullah SAW pun dalam beberapa khutbahnya memberikan kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menyanjung bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian di malamnya ada inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Subhanallah. Bulan Ramadan kita memasuki dengan baik. Kita mencari Lailatul Qadar. Kemudian beribadah di malam Lailatul Qadar. Usia kita, keberkahannya, mendapatkan perpanjangan keberkahan, bukan waktu, tapi keberkahannya seperti ibadah 83 tahun. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengeluh kepada Allah. Iya, umat terdahulu usianya panjang-panjang. Sementara umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu usianya pendek-pendek, antara 50 dan 60, 60 sampai 70. Sekarang kan banyak meninggal 50. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan Lailatul Qadar. Sehingga insyaallah wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan kepada engkau dan engkau akan ridho. Rasulullah tersenyum kemudian bertanya, bagaimana pendapat kalian?
kalau penduduk surga itu dari kalian itu sepertiganya, separuhnya, 2/3-nya. Padahal kata Rasul, umat Islam itu dibandingkan umat selain umat Islam itu seperti rambut atau bulu hitam atau bulu hitam di bulu-bulu onta yang warnanya putih. Jadi onta warnanya putih, ada bulu hitam satu. Artinya apa? Umat Islam dibandingkan umat yang lain itu sedikit. Tetapi yang masuk surga 2/3. Karena apa? Subhanallah, setiap orang beriman nanti di hari akhirat kelak dikasih Yahudi satu atau Nasrani satu. Karena diperlihatkan surga dan neraka. Nih, kalau engkau masuk neraka, nerakanya ini. Tapi nih, tolong ini orang Yahudi lemparkan ke neraka supaya engkau masuk surga. Begitu. Kembali lagi ya, karena waktunya sudah habis. Ayo, kita harus menang. Kita harus sukses. Kita harus lebih dekat kepada Allah. Kita harus mampu mengkapitalisasi nuansa iman, nuansa keyakinan di bulan Ramadan ini untuk bisa menang dan untuk lebih baik. Sehingga kita jadikan modal untuk menyelesaikan masalah corona. Mudah-mudahan ya, ada hadis yang mengatakan kalau datang Thuraya, datang bintang Thuraya, maka insya Allah balak diangkat. Hadisnya ada yang sahih, ada yang dhaif, dan ada yang hasan. Tetapi sebetulnya kaitannya dengan apa? Dengan buah-buahan. Ya, kalau datang musim kemarau, insya Allah balak itu diangkat. Ya, dalam rangka tafaul, gitu ya. Mudah-mudahan balak itu menyangkut semuanya, bukan hanya masalah buah-buahan. Yang kedua, menurut pengalaman perhitungan, balak itu tidak lebih daripada 5 bulan. Dan mudah-mudahan karena dimulai dari bulan bulan Desember atau Januari, insyaallah Januari, Februari, Maret, April, ya mudah-mudahan pertengahan Mei, mudah-mudahan itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan sampai kita sudah kehilangan keluarga, kehilangan harta, kekurangan harta. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsil minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kemudian kita tidak memiliki kekuatan. Ayo saudara-saudaraku, ananda semuanya, para santri-santri, ayo kita semangat. Kita harus lebih baik. Kita harus sukses ya dalam menghadapi bulan Ramadan ini ya, dan dengan lebih memahami tentang Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih memahami tentang syariat Allah, lebih memahami tentang ibadah sosial, ibadah natural, dan ibadah ukhrawiyah, dan ibadah rohani. Begitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya harapkan kelas 3 atau kelas 12 ini menjadi teladan ya, untuk tetap semangat dan memberikan semangat orang lain. Jangan ngeluh ya, untuk semangat dan semangat. Terima kasih. Jazakumullah katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.